Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Oke, jadi hari ini kita bertemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan hari ini untuk anak kecil, Kak Kini akan mengajar. Dan adik-adik semua, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, Kak Kini mau tanya dulu kabarnya adik-adik semua. Oke, siap? Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Oke, jadi sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, Kak Kin diminta semuanya untuk siapkan Alkitabnya, untuk siapkan buku tulisnya, untuk siapkan pulpen atau pensil atau alat tulis lainnya. Oke, kalau sudah, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh sejenak, dimulai. Oke, saat teduh selesai. Sekarang kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia, dan apa kata-kata selanjutnya. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Sekali lagi kita mengangkat pujian dari Kidung Ceria nomor 25. Mari kita bergembira dan apa kata-kata selanjutnya? Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah. Oke, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa untuk doa pembukaan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala macam berkat-Mu. Engkau masih menyertai kami hingga pada hari ini Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah PA kami Tuhan. Tolong Kau berkati Tuhan supaya ibadah ini bisa berjalan dari awal hingga akhirnya dengan baik Tuhan. Dan tolong berkati juga Tuhan untuk kakak pelayan yang akan menceritakan firman Tuhan pada hari ini. Berkati Tuhan supaya kakak kalian bisa bercerita dengan baik, dan kami sebagai adik klien kami bisa mengerti apa yang kakak-kakak ceritakan dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai kami pada hari ini Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 267, Siapa yang berpegang dan apa kata-kata selanjutnya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oke, sekarang kita akan membaca Mazmur pujian secara bersama-sama. Sekarang kita buka Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 28. Mazmur 28 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Mazmur 28 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Oke, jadi nanti tulisan yang tercetak keluar Kak Kindi yang baca, dan tulisan yang tercetak ke dalam adik-adik sama-sama dengan Kak Kindi membaca juga. Oke. Baik, Mazmur 28 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Dari Daud. Kepadamu, ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Genjarilah mereka menurut perbuatan mereka,
dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka, balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Oke, demikian pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Untuk merespon Mazmur pujian pada hari ini, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 280. Tiap waktu, tiap jam, dan apa kata-kata selanjutnya. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Oke, sekarang saatnya kita untuk membaca sebagian dari isi firman Tuhan dan kita akan mendengarkan cerita. Namun sebelum itu, kini minta semuanya untuk membuka pembacaan kita pada hari ini. Dan pembacaan kita pada hari ini itu terdapat di Yesaya 30. Yesaya 30 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-26. Oke, adik-adik buka dulu. Yesaya 30 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-26. Oke, kalau semuanya sudah dapat pembacaan kita pada hari ini, biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka. Kita satu dalam doa terlebih dahulu untuk membaca Alkitab. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala macam berkat-Mu pada hari ini. Hingga sekarang pada hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk ibadah PA pada hari ini Tuhan. Ya Tuhan, sekarang saatnya kami membaca sebagian dari isi firman-Mu. Tolong Kau berkati Tuhan supaya kami bisa mengerti apa yang kekalahan kami akan ceritakan dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga kekalahan agar kekalahan bisa menceritakan firman-Mu dengan baik tanpa kurang apapun Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pembacaan kita pada hari ini Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Kak Kini akan membacakan dari ayat yang ke-18 sampai 26. Apabila adik-adik yang sudah bisa membaca, adik-adik bisa membaca bersama-sama dengan Kak Kindi. Oke. Yesaya 30 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-26 berbunyi demikian. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapisi dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Oke, demikian jawab pembacaan kita pada hari ini. Oke adik-adik, dari pembacaan kita hari ini ada yang tahu tidak ceritanya tentang apa? Iya, betul sekali. Hari ini Kak Kini mau bercerita tentang kalau kasih Allah itu memberi harapan. Nah, sekarang sudah tanggal 6 Desember. Kalau bulan Desember, apa yang kita tunggu? Pasti hari Natal kan? Nah, jadi hari ini Kak Kini mau cerita tentang betapa besar kasih Allah sama umat-umatnya. Betapa besar kasih Allah terhadap adik-adik, terhadap Kak Kindi, terhadap mama-papanya adik-adik, dan terhadap keluarganya, teman-temannya adik-adik, keluarganya dan adik-adik.
Kemudian Kak Kinji mau cerita soal kalau janji Allah itu atau janji yang Allah yang akan berikan itu akan diberikan adik-adik. Nah, jadi sebelum lanjut ke ceritanya, Kak Kinji mau cerita soal kalau misalkan Yesaya ini bercerita tentang kehidupan umat Allah sebelum masa pembuangan di Babilonia. Oh ya, sebelumnya adik-adik ada pulpen dan alat tulisnya kan, ada buku. Nanti kalau ada yang penting adik-adik catat ya. Nah, jadi di Yesaya ini bercerita tentang kehidupan umat Allah sebelum masa pembuangan di Babilonia. Tetapi adik-adik tahu tidak, kehidupan umat Allah di Yehuda dan Yerusalem itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mereka memberontak, mereka tidak setia kepada Allah, mereka tidak taat dengan apa yang Allah bilang. Dan juga mereka menyembah yang namanya berhala-berhala adik-adik. Mereka yang terbuat dari perak dan emas. Nah, kemudian Allah menghukum Yehuda dan Yerusalem dengan keras melalui ancaman serangan dari Asyur adik-adik. Dan kemudian saat dihukum oleh Allah, mereka tidak meminta pertolongan kepada Allah, tetapi mereka meminta pertolongan dari bangsa Mesir. Mereka tidak mengandalkan Allah, mereka tidak meminta pertolongan kepada Allah, dan mereka tidak mencari Allah. Nah, kemudian melalui Yesaya ingin memberi peringatan kepada seluruh umat di Yehuda, baik itu raja, baik para petinggi, maupun orang-orang yang tinggal di sana, maupun rakyat-rakyatnya, supaya kembali mengingat keberadaan mereka sebagai umat Allah. Kemudian umat Allah itu semestinya hidup kayak bagaimana? Kalau kalian kita tahu, umat Allah itu harus hidup bergantung kepada Allah, harus selalu percaya kepada Allah, dan bukan bergantung pada kekuatan manusia adik-adik. Nah, kalau dari pembacaan, yaitu Yesaya 30 ayat 18-26, di sini Yesaya mau menyampaikan tentang apa yang Allah ingin sampaikan, menyampaikan isi hati Allah kepada umat-umat yang di Yehuda, yang diam di Yerusalem. Di sini dalamnya tertulis bahwa itu menceritakan tentang kerinduan Allah untuk memulihkan keadaan mereka adik-adik. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini berarti Allah sayang kepada umatnya adik-adik. Nah, jadi kerinduan Allah itu didorong oleh kasihnya yang besar kepada umatnya. Dan kemudian ia juga berjanji untuk menyelamatkan kehidupan mereka, asalkan mereka sungguh-sungguh bertobat dan kembali ke Allah. Mereka harus taat kepada Allah. Mereka harus tidak buat lagi kesalahannya. Nah, itulah mengapa mereka harus sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Allah. Mereka harus tidak boleh melakukan lagi kesalahannya mereka. Nah, di sini diceritakan juga tentang janji Allah. Nah, adik-adik, siapa sini yang pernah dapat janji? Misalkan, kalau misalkan ada temannya Kak Kindi, kalau misalkan nilainya Kak Kindi bagus, nanti temannya Kak Kindi kasih Kindi permen, temannya Kak Kindi kasih Kindi makanan. Nah, siapa pernah dijanji kayak begitu? Nah, pasti ada yang pernah. Kak Kindi juga pernah dijanji kayak begitu. Kalau misalkan nilainya Kindi bagus, Kak Kindi bagus, nanti akan dibelikan makanan, atau dibelikan coklat, dibelikan permen. Nah, adik-adik, kadang-kadang kalau misalkan orang janji sama kita, kalau misalkan kita bergantung sama janjinya orang, itu bisa saja tidak ditepati adik-adik. Bisa saja mereka ingkar janjinya mereka. Bagaimana perasaan adik-adik? Pasti sedih kan? Karena kenapa tidak ditepati janjinya. Tapi adik-adik, kalau misalkan kita meminta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan selalu menepati janjinya. Tetapi ada waktunya adik-adik. Nah, di sini bagi mereka yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, Ia akan mendengar dan menjawab. Jadi kalau misalkan kita berdoa kepada Tuhan, mau minta ini, kita harus yakin, dan kita juga pasti dan Tuhan juga pasti akan mendengar doanya kita dan pasti akan menjawabnya. Nah, di situ adik-adik bisa baca di ayat yang ke-19. Nah, di ayatnya yang ke-26 sini, itu di sini mau dibilang kalau Tuhan itu akan menjadi penunjuk arah. Maksudnya kayak bagaimana? Maksudnya kayak begini. Misalkan adik-adik hampir mau buat salah, atau adik-adik sudah buat salah, kemudian papa mama tegur. Nah, itu berarti melalui papa mama Tuhan memberikan petunjuk, atau Tuhan memberikan bilang, jangan begitu, nanti kalian kayak begini. Nah, kayak begitu adik-adik.
Dan kemudian pada ayatnya yang ke-23 sampai 24 di sini dibilang kalau misalkan Tuhan itu akan menyediakan makan minumnya kita. Jadi kita tidak perlu khawatir karena sebagai kebutuhan dasarnya kita, sebagai kebutuhan dasar umat Tuhan, kita membutuhkan namanya makanan dan minuman. Di sini Tuhan bilang pada ayatnya ke-23 dan 24, tidak usah khawatir bahwa aku akan memenuhi kebutuhanmu, akan memenuhi ketersediaan pangan, akan memenuhi segala kebutuhan pangan yang kita butuhkan adik-adik. Dan kemudian di sini pada ayat yang ke-26, kalau misalkan kita lagi sedih, kita lagi ada dibombek sama temannya kita sedih. Nah, di sini Tuhan bilang kalau Tuhan akan menjadi yang membalut luka umatnya, yang akan memulihkan keadaan mereka. Nah, artinya Tuhan di sini akan bersama adik-adik. Oke, pada ayatnya 18 sampai ke 26, di sini ada 3 poin. Nanti kalau misalnya adik-adik bisa dicatat ya. Oke, yang pertama, kasih Allah kepada kita itu tidak pernah berkesudahan. Apa yang adik-adik minta, Tuhan pasti kasih. Kalau misalkan adik-adik lagi sedih, pasti Tuhan ada untuk menghibur adik-adik melalui teman-teman, melalui papa mamanya adik-adik. Tuhan pasti ada adik-adik kayak begitu. Dan juga di sini kalau misalkan kita buat salah, biasa diapain? Pasti dihukum kan, entah itu dari papa mama, entah itu dari gurunya adik-adik di sekolah, pasti kita akan dihukum. Nah, tapi di sini tidak hukumannya itu tidak membuat adik-adik susah, tetapi membuat adik-adik untuk jadi orang lebih baik lagi, untuk supaya adik-adik tidak lakukan kesalahan adik-adik toh. Nah, jadi kayak begitu adik-adik. Kemudian yang kedua, janji Allah itu memberi harapan, dan juga Allah pasti akan selalu menepati janjinya. Dan di sini itu kita diminta supaya kita percaya kepada Tuhan. Kalau misalkan kita minta atau misalkan kita butuh sesuatu, kita minta kepada Tuhan, di sini pasti Tuhan akan memberikan apa yang Ia janjikan. Tuhan pasti akan dengar doanya kita. Dan yang ketiga, Tuhan mau supaya kita berharap kepada kuasanya. Maksudnya supaya kita berharap kepada Allah saja, tidak berharap kepada manusia, tidak selalu berharap kepada manusia. Apa yang manusia janjikan itu belum tentu akan bisa ditepati adik-adik, tapi kalau misalkan Tuhan berjanji, pasti Tuhan bisa tepati. Oke, adik-adik, sampai di sini cerita Kak Kindi pada hari ini. Dan Kak Kindi ingin menyampaikan lagi bahwa Kak Kindi harap supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, Kak Kindi, adik-adik semua yang ada di rumah, sebagai anak-anak Tuhan selalu untuk mau berharap kepada Tuhan. Dan seperti yang kita tahu bahwa tadi Kak Kindi sudah cerita bahwa janji keselamatan Tuhan itu, atau janji yang Tuhan akan berikan itu pasti akan Tuhan kasih. Nah, tapi Tuhan juga ingin supaya kita selalu percaya kepada Tuhan. Tuhan juga mau supaya kita tetap hidup dekat dengan Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, atau salah satu dengan papa mama. Tuhan mau supaya kita tetap dekat dan menjalin hubungan dengan Tuhan. Oke, jadi itu cerita Kak Kindi dari hari ini. Semoga adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Amin. Untuk merespon firman Tuhan bacaan pada kita pada hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 265, Yesus berpesan, dan apa kata-kata selanjutnya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Kita masuk di dalam doa syafaat. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala macam berkat-Mu yang masih Kau berikan kepada kami hingga pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami masih berkumpul Tuhan untuk ibadah hari Minggu PA pada hari ini. Sekarang Tuhan, kami akan mendoakan untuk teman-teman kami Tuhan yang mungkin tidak bisa menonton video ini atau bahkan yang masih sakit Tuhan. Tolong Kau berkati Tuhan teman-teman kami, entah itu yang dirawat di rumah sakit atau mungkin yang dirawat di rumah. Tolong berkati Tuhan. Apapun yang mereka konsumsi Tuhan, makanan atau minuman yang mereka konsumsi atau aktivitas yang mereka lakukan, berkati mereka Tuhan supaya mereka dapat memperoleh kesembuhan daripada Kau saja Tuhan. Dan berkati juga Tuhan supaya minggu depan mereka bisa melakukan aktivitas seperti biasa, supaya bisa beribadah PA pada hari Minggu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami mungkin yang berulang tahun pada minggu ini.
Berkati mereka Tuhan, berikan mereka umur yang panjang, dan juga berkati kehidupan mereka, studi mereka Tuhan di sekolah. Mereka sebagai siswa, Tuhan berkati Tuhan supaya mereka bisa menjadi anak yang pintar, anak yang dengar-dengaran pada orang tua, dan Tuhan berkati juga Tuhan agar mereka bisa menjadi anak yang dengar-dengaran terhadap Engkau Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk papa mama kami. Tuhan berkati papa mama kami Tuhan, berkati mereka dalam pekerjaannya, agar mereka bisa mencari nafkah Tuhan. Tolong berkati mereka Tuhan, berikan mereka berkat yang melimpah Tuhan, selalu sertai mereka dalam tugas dan tanggung jawabnya mereka sebagai orang tua Tuhan. Berkati juga papa mama kami agar selalu sehat dalam naungan-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk gereja yang ada di Indonesia, terlebih khususnya gereja GPB Mengamasang Tuhan yang ada di Makassar. Tolong berkati gereja kami Tuhan, para pendeta atau bahkan orang-orang yang bertugas Tuhan, para majelis jemaat bisa bertugas dengan baik dan melayani Tuhan. Berkati juga Tuhan segala pembangunan yang direncanakan, segala rancangan pekerjaan yang dirancangkan Tuhan, yang kedepannya Tuhan kami akan merayakan Natal Tuhan. Tolong berkati Tuhan supaya bisa berhasil Tuhan, dan kami bisa beribadah dengan baik Tuhan, dan tetap memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun dalam situasi seperti ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tolong berkati kami Tuhan sebagai warga negara Tuhan, berkati supaya kami tetap taat kepada perpanjangan tangan-Mu, yaitu para pemerintah dari presiden hingga pemerintah yang ada di kota. Berkati Tuhan agar kami bisa menaati segala peraturan yang ada. Dan Tuhan Yesus, kami juga ingin berterima kasih Tuhan karena atas minggu lalu yang telah berjalan, atas segala penyertaan-Mu Tuhan, atas segala macam bentuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami selama seminggu berlalu hingga kami pada hari ini bisa beribadah Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami juga akan berdoa Tuhan agar pada minggu ke depannya Tuhan, untuk minggu yang baru, agar kami bisa berjalan seturut dan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus yang telah mengajar murid-murid-Mu dan Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni yang berdosa kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sudah saatnya sekarang untuk kita memberikan persembahan kita. Sambil adik-adik memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 356, Ku beri persembahan. Dan apa kata-kata selanjutnya? Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Sekarang kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami Tuhan. Tolong berkati persembahan kami berikan bisa menjadi berkat Tuhan, dan yang ada sisanya pada kami tolong berkati Tuhan, supaya kami bisa menggunakannya dengan baik, sehingga itu juga menjadi berkat bagi kami dan bagi orang di sekitar kami Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, sekarang penyampaian mungkin dari Kakak Kindi. Kakak Kindi menyampaikan di description box sudah Kakak Kindi taruh ada sebuah link, yang dimana link Gform itu mungkin kalau misalkan adik-adik belum bisa isi, bisa tolong nanti tolong kasih papa mamanya untuk minta tolong isikan adik-adik. Nah kemudian mungkin minggu depan kita akan kembali beribadah IMPA secara online. Dan mungkin itu saja. Dan jangan lupa untuk mengisi Gform yang ada di description box yang nanti akan Kindi taruh linknya. Oke. Sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 359. Sudah waktunya dan apa kata-kata selanjutnya.
Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Satu dulu sejenak. Satu dulu selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati dan sampai berjumpa di minggu depan di ibadah PA. Selamat hari Minggu.